Perkenalkan, nama saya Anjani Amelia Saputri dari program studi kedokteran hewan dengan NIM 193251006. Saya Talita Sabira Masyara dari program studi kesehatan masyarakat dengan NIM 194251011. Perkenalkan, nama saya Ania Audina dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 194251015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Ramadhani. Saya dari Prodi Hortikultur dengan NIM 195251010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Mahardika Putra Hidayat dari Prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 193251014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PDB BWIA akan mempresentasikan produk wirausaha kami, yaitu Brownies Chocomelt atau Brown Shell. Adapun latar belakangnya yaitu mahasiswa seringkali menghadapi beban akademik yang tinggi sehingga resiko stres juga semakin meningkat. Coklat mengandung asam amino triptofan yang berkaitan dengan kadar serotonin pada otak. Triptofan merupakan prekursor neurotransmitter serotonin yang mempengaruhi mood dan juga suasana hati. Karena hal tersebut, brownies dipilih menjadi comfort food yang digemari karena teksturnya yang lembut dan juga cita rasa manisnya yang menenangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC dari produk kami, yaitu Brown Shell. Penjelasan BMC berikut disusun berdasarkan 9 elemen utama sesuai dengan tampil pada slide berikut ini. Nah, yang pertama ada customer segment. Segmen pelanggan produk kami mencakup mahasiswa, pelajar SMP dan SMA, serta masyarakat via sekitar. Segmen tersebut dipilih karena mereka merupakan konsumen yang aktif mencari camilan dengan harga yang sangat terjangkau namun tetap memiliki cita rasa yang lezat dan premium. Nah, yang kedua ada value proposition. Nilai utama yang kami tawarkan adalah rasa produk yang lezat, dibuat dari bahan baku yang berkualitas, dan dijual dengan harga yang tetap terjangkau. Dengan demikian, Brown Shell memberikan keseimbangan antara kualitas dan harga. Nah, yang ketiga ada channels. Saluran yang kami gunakan untuk menyampaikan produk kepada konsumen adalah melalui media sosial seperti di Instagram dan WhatsApp, serta promosi dari mulut ke mulut. Kedua saluran ini efektif menjangkau konsumen secara luas dengan biaya yang relatif cukup rendah. Nah, yang keempat ada customer relationship. Hubungan dengan pelanggan kami juga melalui strategi promosi di hari-hari tertentu. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik pembeli baru. Nah, yang kelima ada review stream. Sumber pendapatan kami berasal dari poster yang kami upload di sosmed dan penjualan langsung melalui sistem langganan maupun pembelian secara berkala. Nah, yang keenam ada key resources. Sumber daya utama yang mendukung usaha ini meliputi tim, bahan baku, berkualitas, serta rasa yang konsisten. Selain itu, teknologi dan kekuatan merek juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional dan pemasaran produk. Yang ketujuh ada key aktivitas. Aktivitas utama kami mencakup proses produksi brownies, kegiatan pemasaran, dan proses distribusi untuk kepada konsumen. Kedelapan ada key partnership. Mitra utama kami adalah supplier bahan baku yang menyediakan coklat, tepung, gula, serta topi yang kami gunakan. Keberlanjutan kerjasama dengan pemasok sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Yang terakhir atau yang kesembilan ada cost structure. Struktur biaya usaha kami terdiri dari biaya baku, biaya listrik, biaya kemasan, serta biaya iklan. Keseluruhan biaya ini menjadi dasar dalam menentukan harga jual yang tetap kompetitif namun tetap memberikan keuntungan. Dengan penjelasan tersebut, seluruh elemen bisnis model kanvas telah tercakup secara 14. Jadi di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran dan channel distribusi dari produk kelompok kami. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai logonya, di mana logonya itu seperti yang tertera di samping saya. Di situ ada elemen lingkaran berwarna putih dengan gerigi di luar-luarnya, lalu ada tulisan senyuman di setiap suapan, itu tagline dari kami, dan juga ada nama dari produk kami yaitu Brownies Chocomelt. Dan centernya dari logo kami ini
ada seorang wanita yang sedang memakan brownies dengan ekspresi yang tersenyum gitu. Lalu untuk yang kedua ini ada tagline, di mana tagline kami itu senyuman di setiap suapan. Jadi kami dari tim produksi sendiri berharap supaya produk kami yang dihasilkan itu bisa selalu perfect, selalu sempurna, sehingga bisa menghasilkan kesan yang positif ketika dikonsumsi oleh konsumen. Lalu untuk yang ketiga itu identitas produk, di mana identitas produknya ini sebuah produk premium dengan nama Brownies Choco Melt atau disingkat Brownshell yang menekankan pengalaman menikmati brownies yang lembut, padat, dan kaya akan rasa coklat yang asli. Lalu untuk yang keempat sendiri itu ada saluran distribusi, di mana distribusi ini dilakukan dengan pengiriman langsung atau direct delivery gitu. Jadi setelah kita memproduksi, nantinya kita dari tim pengantar akan mengantarkan produknya itu ke alamat konsumen langsung gitu. Jadi untuk konsumen tidak perlu repot-repot untuk bertemu di tempat tertentu ataupun harus menunggu beberapa hari gitu. Lalu untuk selanjutnya ini ada pemasaran digital gitu, di mana kami sendiri melakukan pemasaran digital di media sosial seperti WhatsApp ataupun di Instagram. Untuk WhatsApp sendiri kita menampilkan atau mengiklankan produk kami ini di status WhatsApp dari masing-masing anggota kelompok. Lalu untuk di Instagram sendiri, untuk kelompok kami ini memiliki akun Instagram khusus untuk produk Brownies Choco Melt, sehingga apabila ingin mengiklankan produk kami bisa meng-up story ataupun cerita di Instagram kami, termasuk ketika kita akan melakukan open pre-order gitu. Jadi ketika kita ingin memproduksi, hamin beberapa produksi, kita akan membuat pengumuman di story supaya nantinya itu para calon konsumen bisa melihat kapan kita akan memproduksi, sehingga apabila mereka tertarik, mereka bisa memesan gitu. Mereka bisa menghubungi langsung ke pihak Instagram ataupun ke nomor yang tertera di poster-poster iklannya. Lalu selain itu kita juga mengiklankan dengan membuat konten-konten seperti poster, lalu konten tentang brownies Choco Melt dan lain-lain. Terus seperti review-review dari para pelanggan juga kita upload di Instagram dan kita upload di story, supaya itu nantinya bisa lebih meyakinkan para calon pembeli yang lain kalau misalkan produk yang kami buat, yang kami produksi ini punya kualitas dan dijamin mutunya itu premium. Jadi sekian penjelasan dari saya, nantinya akan dilanjutkan pembahasan selanjutnya oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Nah, untuk evaluasi pada produk kami sendiri, yaitu yang pertama, pada penjualan pertama dan kedua, kami menjual Brownies Choco Melt ini seharga 7.000 per cup. Namun, laba atau keuntungan yang kita peroleh sangatlah sedikit. Sehingga pada penjualan ketiga dan seterusnya, kami menjual Brownies Choco Melt ini seharga 8.000 per cup. Nah, tentunya hal ini sudah kita pertimbangkan secara teliti agar keuntungan yang kita peroleh lebih besar daripada yang sebelumnya. Selain evaluasi dari segi harga, kami juga mengevaluasi dari segi cita rasa produk kami. Setelah selesai pembelian, kami selalu meminta testimoni kepada konsumen untuk menilai bagaimana rasa dari produk kami. Sehingga setiap penjualan, kami bisa mengevaluasi dan memperbaiki kualitas cita rasa dari produk kami sendiri. Dengan adanya teknologi yang semakin pesat, kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kami kepada calon konsumen. Kami menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi utama. Selain itu, kami juga menggunakan media cetak berupa brosur untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen yang ada di sekitar. Nah, kemudian hasil dan profit yang kami peroleh. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada penjualan pertama dan kedua, kami menjual Brownies Choco Melt ini seharga 7.000, sehingga keuntungan yang kami peroleh sedikit. Nah, pada penjualan pertama dan kedua, masing-masing terjual 10 cup, sehingga perolehan yang kami dapat yaitu 140.000. Nah, pada penjualan ketiga juga sama, masih terjual 10 cup, tapi yang membedakan yaitu pada penjualan ketiga kami sudah menaikkan harga menjadi 8.000, sehingga pendapatan yang kita peroleh 80.000. Nah, pada penjualan keempat dan seterusnya kami menaikkan target penjualan kami menjadi 20 cup. Nah, pada penjualan keempat sudah melampaui batas target yang kami tentukan yaitu 30 cup, sehingga
pendapatan yang kami peroleh yaitu 240.000. Sedangkan penjualan ke-5 sampai ke-7 sudah memenuhi target yang kami tentukan yaitu 20 cup. Jadi masing-masing penjualan kami memperoleh Rp160.000. Nah, pada penjualan ke-8 yaitu penjualan yang terakhir sudah melampaui batas yang kami targetkan yaitu 30 cup. Jadi total penghasilan kami 240.000. Nah, total pendapatan dari penjualan 1 sampai ke 8 yaitu 1.180.000. Nah, untuk pengeluaran selama penjualan tadi kami mengeluarkan sejumlah 708.000. Nah, sehingga laba yang kami peroleh yaitu Rp472.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi selama menjalani kegiatan berwirausaha ini. Kami menyadari bahwa komunikasi dan introspeksi diri adalah kunci keberhasilan dalam sebuah tim. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka dapat dipastikan sebuah tim tersebut dapat berjalan beriringan meskipun terdiri dari beberapa kepala. Terus berusaha memperbaiki mutu produk berdasarkan penilaian konsumen juga perlu dilakukan agar produk ini bisa bertahan di pasar dan menjangkau banyak calon konsumen baru. Poin selanjutnya yaitu ada strategi keberlanjutan. Agar brownies lumbering dapat terus berkembang, inovasi menjadi aspek penting yang perlu dilakukan secara berkala. Kami berencana menghadirkan varian rasa terbaru seperti red velvet atau matcha latte untuk menarik minat konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Selain inovasi rasa, pengembangan bentuk kemasan seperti mini pack atau box berisi 4 cup juga berpotensi meningkatkan daya tarik, terutama bagi pembeli yang ingin memberikan brownies lumbering ini sebagai hadiah atau dinikmati bersama teman. Melalui proses wirausaha ini, kami belajar bahwa kualitas produk, komunikasi tim, dan kemampuan untuk terus beradaptasi adalah kunci keberhasilan sebuah bisnis. Kami juga menyadari pentingnya mendengarkan feedback konsumen sebagai dasar untuk memperbaiki cita rasa dan mutu produk secara berkelanjutan. Untuk kedepannya, kami berharap Brown Cell dapat terus berkembang melalui inovasi rasa dan pengembangan kemasan agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan tetap bersaing di pasar. Baik, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.